Nama saya Sumardi dari cabang Gamping, Sleman, Jogja. Pertanyaan, mohon dijelaskan apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sholat? Sedangkan wahyu sholat itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang membedakan orang kafir dan muslim adalah sholat. Yang kedua, Pak, apakah ada hadis yang saya dengar yang artinya Allah membolehkan perceraian, tapi Allah membencinya? Dengan kalau ada hadis tersebut, yang saya tanyakan, bolehkah seorang muslim menjadi saksi perceraian tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, nabi-nabi dulu apa sholat apa enggak? Sholatnya bagaimana tidak dijelaskan. Hanya sholat itu kan beribadah menghambakan diri pada Allah. Ya, lah sholat yang diterangkan oleh Nabi Muhammad itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak perlu bagaimana sholatnya Nabi Nuh, bagaimana sholat Nabi Adam. Tidak perlu mengetahui, ya, karena juga memang tidak untuk kita. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kalau kamu sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukan shollu kama ra'aitumuni, ya, kama ra'aitu sholat Nabi Nuh, enggak. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku mengerjakan sholatnya Nabi Muhammad. Ya tak? Tapi jelas semua para nabi itu sholat ibadah. Nah, sholatnya bagaimana? Wong Nabi Muhammad saja sholatnya dulu ya tidak seperti sekarang ini. Awal-awal sholat. Ya tak? Ketika Nabi masih di Madinah, ketika Nabi masih di Mekah, ya, sholatnya itu semua sholat 2 rakaat. Ya, Duhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Maghrib 2 rakaat, Isya 2 rakaat, gitu loh. Semua. Setelah Nabi Isa ke Madinah, perintahkan oleh Allah, yang 2 itu supaya ditambah 2, kecuali subuh, karena bacaannya panjang maka tidak ditambah. Yang ketiga, yang kedua maghrib, karena witrun nahar, penutupnya siang hari, maka witir, maka tambahannya tidak 2, karena witir itu ganjil, maka kalau maghrib tambahnya 1 jadi 3. Kalau subuh tidak ditambah berarti tetap 2. Duhur yang tadinya 2 jadi 4. Asar tadinya 2 jadi 4. Isya tadinya 2 jadi 4. Itu sholat Nabi Muhammad saja berubah begitu dari itu. Menghadapnya pun beda. Dulu menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Ka'bah. Itu syariat tiap-tiap nabi, ya, oleh Rasulullah oleh Allah diperintahkan. Tiap nabi yang dari Allah membahas syariat, ya, bukan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh sama, tidak, tapi semua dari Allah. Nah, maka itu kita tidak perlu repotkan, tapi yang jelas semua nabi itu jelas sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Apa sholat seperti Nabi Muhammad? Tidak tahu kita, tidak tahu. Yang disuruh sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu Isra Mi'raj kan ada riwayat kan, ya, Nabi nanti ketemu di suatu masjid itu menjadi imam sholat yang makmum nabi-nabi sebelumnya. Nah, berarti kan sholat itu. Ya, apalagi? Jadi yang kedua, sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi halal itu cerai, apakah boleh menjadi saksi dalam perceraian? Cerai yang dibenci oleh Allah itu, ya, kalau perceraian itu tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Allah, ya. Malah istri kalau minta cerai pada suami yang tidak dibenarkan menurut agama, Nabi mengatakan tidak akan mencium baunya
surga. Jadi istri, karena yang punya hak cerai itu suami. Kalau istri kok minta cerai, alasannya tidak dibenarkan oleh syarak, tidak mencium baunya surga. Mencium saja tidak, jangan lagi kok masuk. Sedang bau surga itu tercium dari jarak kada wa kada. Artinya jarak tempuh yang sangat jauh. Sangat jauh. Nah, tidak. Nah, jauh saja baunya sudah tercium. Sangat jauh itu ada yang mengatakan perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Coba kita jalan 500 tahun ini kira-kira tekan endi? Ya. Jarak sekian itu sudah tercium baunya surga. Nah ini orang wanita yang minta cerai pada suaminya mencium pun tidak kalau alasannya tidak dibenarkan. Kalau alasannya dibenarkan oleh agama boleh. Wong namanya dibenarkan. Maka Allah katakan fa'amsikum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Suami istri itu kalau masih terikat nikah suami istri ya hendaklah dipergauli dengan cara yang baik, bil ma'ruf, dengan baik. Dengan baik maksudnya suami melakukan kewajibannya, memberikan haknya, istri juga begitu, melakukan kewajiban dan memberikan haknya. Kalau tidak bisa ketemu, au tasrihum bihsan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertemukan, tidak bisa cocok, tidak bisa gaduh lagi, pisahlah dengan cara yang baik. Jadi pisah itu boleh asal dibenarkan oleh agama, ya, dengan baik. Maka menjadi saksi boleh. Tapi kalau menjadi saksi yang tidak dibenarkan agama, ya tentu tidak boleh. Wong tidak dibenarkan agama, kok kamu menjadi saksi. Ya. Ya. Jadi saksi perceraian. Apa saksinya? Karena apa? Karena istrinya punya sir-siran laki-laki lain. Nah, punya pacar. Lo perempuan punya pacar padahal sudah punya suami. Gak boleh lah kamu menjadi saksi. Ya. Padahal wanita itu kalau sudah punya suami, ya, tidak boleh kepengen suami lagi. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa itu. Ayat 24 atau ayat berapa itu. Jadi surat An-Nisa surat 4 ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Nah, ya, budak. wanita bersuami dinikahi tidak boleh. Saya laki-laki mau menikahi wanita sudah bersuami, haram. Lah sekarang kalau wanita yang bersuami tadi mau nikah, boleh nggak? Podo wae lah ya. Wanita sudah bersuami tidak boleh saya nikahi. Sekarang yang minta saya nikahi wanitanya, ya. Jadi wanita itu nggak boleh poliandri, punya suami 2 itu nggak boleh. Tapi laki-laki punya istri 3 boleh nggak? Boleh. Punya istri 4 boleh. Kalau punya 4, 5? Nah, ada yang sarjana membuat skripsi itu katanya saya istrinya selalu 4. Kalau mau ganti istri yang 1 saya cerai, bentuk peni MTA, terus saya ganti istri yang lain lagi sehingga istri saya tetap 4. Tapi boleh ganti-ganti, yang tak ganti, aku ganti istri lagi, yang tak cerai tadi diupeni MTA. Nah, itu untuk skripsi sebagai lulusan sarjana. Ya. Nah, ini karena ya bisa lulus ya kebangeran itu. Ngawur gitu kebangeran.